Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang soleh-solehah. Kembali berjumpa pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Insya Allah semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari PPKN mengenai penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Masih ingat bunyi sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima? Alhamdulillah, benar. Ini dia bunyi sila Pancasila dari yang pertama sampai kelima. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima atau yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa kalian lihat pada gambar atau pada layar. Di sini ada lambang dari sila Pancasila. Dan di sana juga ada lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Masih ingat makna dari lambang burung Garuda Pancasila? Ya, kita ingat-ingat terlebih dahulu ya. Makna lambang burung Garuda Pancasila yang pertama, yaitu dari burung Garuda Pancasilanya, di mana Garuda Pancasila merupakan burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Yang kedua, dari warnanya. Warna keemasan yang dijadikan sebagai warna pada burung Garuda merupakan gambaran keagungan dan kejayaan Indonesia. Yang ketiga, dari paruh, cakar, sayap, juga ekornya yang dimiliki pada burung Garuda ini menggambarkan kekuatan pembangunan dan tenaga yang sangat besar. Lalu, di sini juga pada sayap, ya, pada leher itu ada penjelasan, yaitu mengenai tanggal 17 Agustus 1945. Di antaranya ada yang masih ingat? Benar. Yang pertama, pada masing-masing sayap terdapat 17 helai bulu yang menunjukkan bahwa itu tanggal kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pada ekornya terdapat 8 helai bulu yang menunjukkan bulan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, di bawah perisai. Perisai yang ini ya. Ini di bawah perisai atau pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu yang menunjukkan tahunnya, tahun depannya. Dan yang terakhir, bulu di leher terdapat 45 helai bulu yang menunjukkan tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian dari burung Garuda ini juga kita bisa melihat ada yang dicengkram di kedua kaki burung Garuda. Nah, ini terdapat pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan negara kita, di mana semboyan tersebut berasal dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Apa maknanya dari Bhinneka Tunggal Ika? Adapun makna dari Bhinneka Tunggal Ika ialah berbeda-beda
tetapi tetap satu jua. Sehingga di sini berarti bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama, suku, adat, kesenian, budaya, tetapi tetap satu bangsa dengan satu kebudayaan nasional dan dengan satu bahasa nasional. Ini adalah makna dari lambang burung Garuda. Lalu apa makna dari perisai atau tameng yang ada pada burung Garuda? Ya, jadi yang dimaksud perisai ialah tameng yang telah lama dikenal dalam budaya dan peradaban Nusantara, di mana ini merupakan sebagai senjata ampuh untuk melambangkan pertahanan, perlindungan, perjuangan untuk mencapai suatu tujuan yang positif. Lalu garis hitam, nih ada garis hitam ya di tengah-tengah nih. Nih, ini ada garis hitam. Ini ada garis hitam. Nah, garis hitam tebal tepat di tengah pada bagian perisai ini menggambarkan garis khatulistiwa. Gambaran itu merupakan sebuah cerminan dari letak Indonesia sebagai negara tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Lalu ada ruang perisai. Nah, ruang perisai mempunyai warna dasar bendera Indonesia. Dan bagian tengahnya ada warna dasar hitam. Ini warna dasarnya merah, putih, merah, putih. Nah, tengahnya ada warna dasar hitam. Dan ada 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, lantai emas, pohon beringin, kepala banteng, dan terakhir padi dan kapas. Lalu, apa makna dari kelima simbol Pancasila itu? Yang pertama, arti lambang bintang pada sila pertama. Nah, ini melambangkan atau memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Allah yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian, pada latar belakangnya itu memiliki warna hitam karena warna tersebut menggambarkan warna alam berkah dari Allah yang Maha Esa yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Yang kedua, arti dari rantai emas. Mata rantai dalam simbol yang ada pada layar itu berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian, mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, arti dari pohon beringin yang ada pada sila ketiga. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, di mana menggambarkan dari persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin ini melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Walaupun demikian, meskipun berbeda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Yang keempat, arti dari kepala banteng. Di mana kepala banteng ini merupakan simbol sila keempat Pancasila. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, mereka akan menjadi lebih kuat dan sulit diserang oleh lawan. Jadi, maksud dari lambang kepala banteng ini menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat.
Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni harus dilakukan secara tegas. Dan lambang terakhir dari simbol Pancasila yaitu padi dan kapas, di mana merupakan simbol sila kelima atau terakhir. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas itu melambangkan ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang itu juga merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Inilah dia makna dari simbol-simbol sila Pancasila. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara yang mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tentunya terdapat dalam sila-sila Pancasila. Lantas, apa saja nilai-nilai yang terkandung dari setiap sila Pancasila? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, sila pertama dengan lambang yaitu bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Di sini mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan dan memiliki kebebasan untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila tentunya berkaitan dengan ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, di sini berarti bahwa bangsa Indonesia percaya dan yakin tentang adanya Allah yang Maha Esa. Yang kedua, berarti bangsa Indonesia bertakwa kepada Allah yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang ketiga, di sini berarti saling menghormati dan menghargai serta memiliki sikap toleransi antar pemeluk agama. Kita juga saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang selanjutnya, nilai yang terkandung yaitu membina kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, memiliki nilai tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada penganut agama lain. Inilah dia nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Lantas, nilai-nilai apa yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila? Sila kedua Pancasila seperti yang telah disebutkan bahwa memiliki lambang yaitu rantai emas dengan bunyi yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diperlakukan sebagai ciptaan Allah sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, haknya, dan kewajibannya tanpa membedakan agama, suku, dan rasnya. Jadi di sini semuanya sama. Ya, jadi sama-sama punya tugas sama, haknya sama. Jadi mau itu kaya, mau itu dari suku mana, semuanya punya kewajiban dan hak yang sama. Ini maksudnya. Berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang kedua, tentunya adanya pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan kedudukan sosialnya. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,
dengan memperlakukan sesama manusia secara adil. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, mengembangkan sikap berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang keenam, memiliki sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dan yang terakhir juga, nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Inilah dia nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila. Sementara apa yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila? Nah, sila ketiga Pancasila dengan lambang yaitu pohon beringin memiliki bunyi Persatuan Indonesia. Di sini mengandung makna bahwa suatu wujud kepaduan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan, antara lain ideologi, politik, sosial, dan budaya yang secara keseluruhan terwujud dalam satu wadah, yaitu wadah negara Indonesia. Lantas, apa nilai-nilai yang terkandungnya? Yaitu yang pertama, menempatkan rasa kesatuan dan persatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa di atas kepentingan diri maupun kepentingan golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, serta memiliki rasa cinta, kecintaan terhadap tanah air, sehingga nantinya diwujudkan dengan berusaha yang terbaik demi negara Indonesia. Dan yang ketiga yaitu memajukan pergaulan di antara suku-suku maupun adat istiadat di Indonesia yang berbineka tunggal ika dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Inilah dia nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila. Lalu bagaimana penerapannya dari nilai-nilai yang terkandung tersebut? Cara kita menunjukkan atau mewujudkan, menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama yaitu dengan percaya. Kita percaya kepada Allah Yang Maha Esa, maka akan menumbuhkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Yang Maha Esa dan kemudian ditunjukkan dengan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Sebagai contoh di sini kita umat Islam, maka kita wajib menjalankan perintahnya sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita sholat 5 waktu, kita nggak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, apalagi sholat 5 waktu wajib. Lalu anak cowok sholat Jumat, lalu juga puasa di bulan Ramadan. Nah, ini kita harus menjalankan sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Yang kedua, bisa kita wujudkan, kita terapkan dengan cara menghormati pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Sehingga tentunya tercipta kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga bisa kita tunjukkan dengan cara bekerja sama antar umat beragama untuk kepentingan umum. Contohnya yaitu kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini kita bisa kerja sama nih. Antar umat beragama semuanya sama-sama membersihkan lingkungan agar terbebas dari banjir misalnya. Nah, ini dia contoh penerapan nilai-nilai sila pertama di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana penerapan sila kedua? Nah, penerapan sila kedua tentunya sangat
erat kaitannya dengan interaksi dengan orang lain. Sehingga contoh penerapan sila kedua Pancasila bisa kita wujudkan dengan cara yang pertama, kita dapat menjalin pertemanan tanpa membeda-bedakan. Di sini berarti tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Lalu yang kedua bisa kita tunjukkan dengan melakukan kegiatan bakti sosial dan penggalangan dana yang tentunya untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dan membantu korban-korban bencana alam. Yang ketiga bisa kita wujudkan dalam perilaku kita. Jadi selama kita bermain dengan teman, selama kita berbicara dengan orang lain, itu kita berperilaku sopan, santun. Dan yang terakhir juga kita juga harus berani membela kebenaran, berani menyampaikan kebenaran dan menegur orang yang salah. Jadi jangan takut untuk menegur orang yang salah. Misalnya ada teman kita nyontek ketika ujian. Nah, kita lapor ke guru agar guru menegur. Nah, jangan malah jadi penakut, tapi kita harus berani membela kebenaran. Gitu ya. Jadi ini contoh penerapan sila kedua Pancasila. Dan bagaimana penerapan sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila bisa kita terapkan seperti pada layar. Yang pertama tentunya saling menghormati, saling menghargai, toleransi, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian di antara masyarakat. Yang kedua, kita bisa mewujudkannya dengan bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Bangganya itu menunjukkan bahwa kita cinta terhadap tanah air kita. Salah satunya misalnya dengan menggunakan produk-produk dalam negeri, produk-produk buatan negeri kita. Terus kita juga bisa menunjukkannya dengan menjadi orang yang berprestasi. Misalnya kita mengikuti perlombaan tingkat internasional dan kita bersungguh-sungguh berusaha untuk memenangkannya. Dan ternyata menang, nah kita bangga. Itu kalau kita berasal dari bangsa Indonesia, kita tunjukkan kita bisa menjadi pemenang di perlombaan tersebut. Lalu juga bisa kita tunjukkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Inilah dia contoh-contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Dengan ini berakhir sudah paparan materi hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan mengerti dengan baik. Tentunya sebagai bahan evaluasi kalian, agar kalian bisa lebih memahami materi hari ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada pada buku tema 6G. Ya, 6G halamannya bisa kalian lihat, yaitu halaman 22, halaman 28, 39, 45. Dan jangan lupa untuk dilaporkan hasil pengerjaan latihannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.